mahasiswa semester 6 udah masuk akhir ya? Iya. Oke. Perkenalkan diri dulu dong Kak Pemirsa, karena katanya tak kenal itu maka tak sayang. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalin nama saya Nia Hermisa. Saya biasanya dipanggil Nia. Saya sekarang lagi ada di semester akhir ya, semester 6 dan lagi KKM. Ya, proposal gitu ya. Betul. Nah, segitu aja deh. Saya mana nih, kamera gini apa yang ini? Ya boleh dua-duanya. silakan. Ini aja kayaknya yang depannya. Halo, pagi apa teman-teman di rumah? Saya Iin Yunianti, bisa dipanggil Iin lah ya. Kita dari semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gitu sih. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini sebagai mahasiswa akhir? Umumnya mahasiswa normal ya. Umumnya mahasiswa normal sih, kita sibuknya akhir ini tuh sedang menyusun skripsi. Kalau di organisasi udah enggak lah ya, udah lengser kita. Udah demis kita. Udah demis. Ya mempersiapkan acara akhir Sanggar Sastra yang biasa kita kalau kita di semester 6 ada namanya Sanggar Sastra gitu. Kita mungkin lagi mempersiapin KKN. KKN juga bentar Boleh lagi. promosi tiket. Oh iya, teman-teman. Yang apa? Yang mau nonton Pagelaran Sastra Maharsa. Iya. Ada guesternya siapa kita? Kita gesternya tuh ada Panji Sakti. Pasti kamu pada tahu gak sih? Sastrawan. Gimana lagunya, Mbak? Sebagai cinta jreng memahami ya, pasti kalian tahu yang kepada Nur itu ya. Iya. Gitu. Beliau itu emang musiknya terkenal dengan sastranya sih yang luar biasa ya. Jangan lupa beli tiketnya, kontaknya ada di sini. Iya, ada di Instagramnya. link di bawah ya untuk Iya. pembelian tiket. Itu sih sibukan. Pokoknya ntar saksiin aja, ada kita berdua nanti. Tuh. Oh, jadi apa nih kalau boleh spoiler dong? Boleh, biar penasaran. Oke. Penasaran. Oke, next. Tapi sejauh ini kalian enjoy gak sih sebagai menjalani akhir-akhir ini menjadi mahasiswa gitu? Mahasiswa akhir. Enjoy sih, enjoy kita ngelakuin dengan ya menikmati aja. Sebenarnya enjoy nggak enjoy itu tergantung kita ya yang Iya, ngelakuinnya. Kalau kita bisa manage waktu, bisa memprioritaskan urusan kita, nggak ketubruk-tubruk, itu kita enjoy gitu. Iya. Kalau misalkan emang udah ketubruk-tubruk, nggak bisa ngatur waktu, tidak bisa memprioritaskan, tuh udah pasti stres berat sih. Betul. Apalagi bahasa jurusan kita, ya emang jurusannya enjoy juga gitu, bebas berekspresi gitu. Jadi ya Iya, Gitu. enjoy ya walaupun kita sekarang semester akhir ya yang banyak banget tugas, kegiatan, deadline, tapi kita bisa gitu. Enjoy aja sih. itu tipsnya juga buat maba. Ayo guys, mahasiswa tuh nggak boleh pusing-pusing, bawa enjoy aja. Kalau emang sugesti kita udah apa ya? Gitu. Jangan-jangan karena kita belum skripsi, kan ada mahasiswa yang meninggal gara-gara skripsi. Enggak lah, kita belum di tahap yang seperti itu, itu baru ya. kita bisa bilang kayak gini gitu. Iya. Tapi semoga tidak ada ya, tidak. Oke, sebelum kita tanya lebih jauh nih dan mendalam ke sana, aku mau nanya dulu nih ya Kak. Kalian kan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan negara kita yang memang berbahasa Indonesia gitu, apa yang buat kalian tertarik? Oh oke nih, gue mau masuk PBSI gitu. Apa yang membuat kalian tertarik? Pertanyaan yang sangat culture. Ya sebenarnya sih ini ya, mungkin karena di kalangan kita aja ya, banyak di desa atau ya di kampung kita banyak anak kecil, orang tua yang belum paham akan bahasa Indonesia itu sendiri. Kadang apa, kita ngomong bahasa Indonesia mereka juga belum tentu paham kan, padahal betul. itu dari negara kita sendiri yang harusnya kita bisa dan ngerti gitu. Betul. Nah mungkin dari situ juga. Karena tugas kita sebagai mahasiswa juga emang udah sepatutnya aware lah dengan ngelihat di desa-desa pelosok sana yang bahasa Indonesia itu masih minim gitu. Ya. Badan bahasa Indonesia tuh bukan sekedar kita ngomong bahasa Indonesia udah gitu. Iya, betul. Tapi sekedar dari itu Indonesia tuh ternyata cukup luas loh, lingkupnya luas loh, tidak sesempit yang kita bayangkan gitu. Iya. Coba deh masuk ke dalamnya dulu, lu Ya, bakal tahu segimana bahasa Indonesia tuh mempengaruhi kehidupan kita
mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang, apalagi kita kan makhluk sosial ya. Iya, Lu betul. coba nyebur dulu ke Indonesia gitu kan. Lu hidup sehari-hari bahasa Indonesia gitu kan ibaratnya. Ngobrol sama orang yang gimana caranya sarkas bisa nggak sarkas itu bahasa Indonesia gitu Dan sih. bahasa Indonesia Itu juga sih yang penting bikin banget ya. gampang juga. Karena kita kan banyak suku, budaya, bahasanya. beda-beda. Iya. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Indonesia itu bakal sulit banget. Kalau kita berkomunikasi dengan berbeda daerah, itu bahasa Betul. Indonesia penting. Gitu. Iya. Ada nggak sih pengalaman pribadi kamu yang yakin gitu untuk ngambil jurusan PBSI? Berdasarkan Pengalaman pribadi ya. Pribadi. Ya mungkin itu tadi gitu. Kita melihat dari lingkungan kita, sekitarnya banyak anak-anak yang mungkin Desa lu masih banyak ya? ya desa gua masih banyak. Kan ngota ya bro. Jadi kita enjoy aja guys. Desa saya juga masih banyak kayak gitu. Apalagi kayak minat apa baca anak-anak di sana tuh sangat minim, apalagi orang tua kan. Dan anak kecil tuh jarang gitu bisa bahasa Indonesia dengan baik. Seperti itu ya. Kalau Iya, menurut pandangan Mbak Iin gimana? Kalau saya ya karena basically saya bukan orang Jawa, pengalaman saya pribadi, saya orang Sunda yang diharuskan untuk tinggal di Jawa, Merantau. sangat challenging untuk berbahasa Jawa gitu kan. Challenge Jadi solusi saya ya berbahasa Indonesia gitu kan. Ketika saya seorang Sunda masuk ke lingkungan Jawa sangat culture shock yang Yes. biasa. Badeka mana neng? Gimana? Wah, bendi kayak gitu Iya. kan. Wah, dengan intonasi yang tinggi. ini orang marah. Ini orang marah, apalagi bentak sih gitu kan. Iya. Nah, dari situ membiasakan untuk udahlah bahasa Indonesia aja gitu kan. Dan kebetulan memang bahasa Indonesia ada gitu kan Iya. jurusannya. Jadi saya ya udahlah masuk bahasa Indonesia. Kita pelajarin aja nih gimana yang biasa jadi luar biasa gitu. Iya. Itu aja sih. Tidak ada motivasi tersendiri. Sejauh ini selama jadi mahasiswa apa gitu tantangan terbesar menghadapi dalam mempelajari sastra Indonesia? Tantangan terbesar gitu. Tantangan, kalau bilang tantangan terbesar enggak yang besar-besar banget ya. Iya, betul. Karena kita bukan ngoding. Iya. Tantangan yang pernah dihadapi aja selama menjadi mahasiswa PBSI. Tantangan. Iya. Entah itu kesulitan cari diksi puisi Waduh. atau Karena kalau Indonesia itu tidak ada rumus yang paten. Ya, ketika betul, ketika kita nggak sesuai, kita salah gitu kan. Jadi bahasa Indonesia itu mempunyai kebebasan di dalamnya. Lu mau berekspresi kayak gimana? Lu mau bikin puisi itu dengan sarkas, dengan bahasa yang enjoy, dengan bahasa yang Gimana? puitis banget lah kayak gitu. Terserah. Yang penting makna di dalam itu apa? Iya. Sampaikan kepada penulis. Jadi untuk tantangan sejauh ini kita nggak ada ya. Enjoy Karena aja. emang kita bahasa Indonesia tuh bebas berekspresi. berekspresi. Nggak ada yang gimana kita wah nggak bisa. Ini kesini harusnya ini hasilnya. Kalau nggak kayak gini lu salah. Nah nggak ada karena kita sejauh ini ya emang enjoy aja jadi mahasiswa. Bahasa Indonesia tuh seenak itu, guys. isu tentang minat baca. Aku pernah baca artikelnya itu ini. Nanti kita tampilin di video ini ya. Nah, aku bacain juga. Katanya kami tidak takut umat Islam karena mereka tidak suka membaca, ucap seorang tokoh Zionis. Kalimat serupa pernah diucapkan oleh pemimpin militer Zionis, Moshe Dayan, ketika ditanya oleh wartawan surat kabar tentang misi Zionis ke depan. Dayan menyampaikan rencananya yaitu terang-terangan di media massa hingga sang wartawan bertanya, "Mengapa Anda mengatakannya di sini? Apakah Anda tidak khawatir diketahui oleh musuh?" Jawab pemimpin penjajah itu dengan santai, "Tidak, karena orang Arab, terutama Muslim, tidak suka membaca." Ditambah lagi, UNESCO menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah tentang literasi dunia. Artinya minat baca kita itu sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Yang lebih menyedihkan lagi, menurut riset Wera Sosial 2017,
mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia, sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sangat rendah, namun sayangnya paling cerewet di sosial media. Bagaimana tanggapan kakak-kakak tentang isu Pantas ini? Ya mungkin tentang minat baca itu emang beneran adanya ya gitu. Tapi itu kan baru isu kan ya. Tapi Tapi kalau yang minat baca kita rendah, yang 1.000 di antara 1 tuh Emang kayaknya memang benar ya, faktanya. kayak UNESCO kan. aku agama tuh nggak mempengaruhi nggak sih kita minat baca atau enggak, maksudnya agama tuh nggak termasuk gitu. Iya, jangan Iya. bawa agama lah ya, gitu kan. Pribadi, tanggapan kita tentang minat baca dari tadi 1.000. Jadi berarti di antara 1.000 hanya satu orang, iya. satu orang bandingnya berarti 1.000 banding 1 gitu lah ya. Betul. Ya harusnya sebagai kita sebagai mahasiswa yang normal ya, mahasiswa normal umumnya, kita harus ya melek prihatin lah, Ya. terpanggil lah jiwa kita gitu kan. Itu PR kita sebagai mahasiswa, yang dimana memang tantangan bagi kita untuk membangun sumber daya yang berkualitas, yang bisa minat akan baca, melek akan baca. Gimana nih, walaupun kita sebagai mahasiswa juga tidak menjamin kita mahasiswa akan suka membaca, Baca, tapi iya. at least kayaknya kita sebagai mahasiswa pernah deh baca mah di kampus gitu Iya, kan. betul. Ya terpanggil sih diri ini. Ya kita juga ya gimana caranya kita harus bikin masyarakat di sini tuh melek gitu, bukan hanya ada isu berita kita harus telan mentah-mentah gitu, enggak gitu. Kita harus baca, teliti lagi. Cek faktanya. Ya betul banget, karena kalau kita terus-terusan seperti itu mindset kita akan jelek terus. Tapi nyatanya yang tadi yang apa tadi, ada artikel yang nyatanya cerewet di dunia sosial media. Iya, Itu fakta, bro. Netizen Indonesia Netizen Indonesia itu power di sosial media itu kuat banget. Kadang Iya, mereka itu betul. nonton video baru setengah jalan Ya, itu potongan udah aja. komen dulu kan, Betul, ya. nggak lihat sampai akhir nih Bahkan videonya. apa ya, media terbesar untuk sekarang mau apa, kalau kita itu sensasi, nyari Iya, sensasi. iya, betul. Pemerintah mau sensasi tentang kerjanya di mana? Sosial media. Pemerintah diturunin jadi jabatan gara-gara apa? Sosial media. Iya. Orang cerai minta dukungannya di mana? Sosial media. Betul. Emang kawal netizen Indonesia itu the power. power bisa menjadi itu. Iya, Itu kiper luar negeri yang pernah dihujat aja, bukan kiper, wasit ya. Oh sih, Iya, itu yang kemarin lawan Bahrain. Dulu kayaknya Kayaknya dia kena mental, jadi nggak mau ngewasitin Indonesia lagi. Nah itu, tapi itu PR bagi netizen Indonesia, bukan hanya apa ya, membaca dari sepenggal isu, betul. ya kan? Itu juga berdampak buruk, ya kan? Sekarang nggak selain malu, kelihatan nggak sih kualitas kita? Nah iya, itu. Makanya ya kayak gitu aja sih. Ya kalau nanya tanggapan kita untuk minat baca yang rendah itu, kita sadar akan hal itu. Iya betul. Tapi untuk mengubahnya Mungkin kita bisa menjadi membuat- langsung ke banyak Itu susah. bukan susah sih, butuh cukup waktu Iya, cukup lama lah. mungkin gitu. bisa Prosesnya- saat ini cuma di lingkungan kecil dulu kan. Iya, betul. Ya Sekitar dari keluarga lingkungan rumah kita. ya, keluarga rumah dulu deh. Gitu. Hmm. Bikin Paling mendasar. perpustakaan sendiri di rumah. Karena mungkin orang luar negeri tuh mereka mungkin bacanya keren-keren ya. Iya betul. Mereka kan kebanyakan pakai transportasi umum. Nah, untuk di transportasi umum itu sebelum sampai tujuan mereka biasanya baca buku sih, sambil baca buku. Iya betul. Karena kan ya mau ngapain? Saya minum. Iya boleh. Silakan diminum dulu dong, diminum. Harus lihat ya, ngobrol banyak-banyak di sini Iya. seru. Kita kok serius banget? Serius banget ya. Ngobrolnya serius banget. Oke. Karena kalau udah ngomongin isu tentang luar tuh kayak seru ya. Iya seru banget sih. Tapi itu kita bisa bahas di podcast selanjutnya nggak sih? Next guest star. Genre buku apa nih yang kalian suka baca kira-kira? Genre buku ya? Iya. Oh kalau anak bahasa dan sastra Indonesia
nggak afdol kalau misalkan nggak ditanya buku ya. Ya, Karena identiknya suka baca, ya. Esensi Analisis novel, bikin antologi, Tulis puisi. Waduh. Aduh, apa ya? Saya sih self improvement kali ya. Self improvement. Iya, kemarin saya habis baca tentang filosofi teras. Ya, karena Self is the best. ya betul banget. Kalau aku Ya. kalau aku sama sih, lebih ke suka self improvement. Sebenarnya pengen banget baca buku tentang politik, pengen banget, tapi Iya. gimana ya? Belum belum terlalu mendalami buku Iya. tentang politik tuh, karena selain berat, daging juga. Iya, betul banget. Kalau self improvement kan ya Lebih ke diri kita sendiri ya. Dan itu menjaga mental kita aman. Sekarang politik tidak menjaga mental kita aman ya. Aman sih, tapi kan sebelum kita ke politik ke masyarakat kita harus kita sendiri dulu. Mencintai diri dulu. Kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri itu, nanti orang lain yang suka sama kita tuh lebih bakal mencintai kita katanya. Ada psikologi yang begitu, psikologi yang bahas kalau kita udah cinta diri sendiri tuh yang lain mah gampang. Oh gitu ya teh. Kata-kata hari ini. Boleh dong Kak review dikit atau kasih kutipan yang paling mengena tentang buku yang pernah Kakak baca. Buku yang pernah kita baca. Apa? Kamu dulu deh. Boleh, siapa dulu Siapa dulu? boleh. Aku sih lebih suka self improvement kan. Hari ini saya tuh baca filosofi teras karya Allah di Hendri Manampiring ya. Nah, ada kata-kata yang paling saya ambil lah ya. Nah, di sini tuh mengajarin bagaimana sih caranya supaya bisa bahagia, terhindar dari rasa campur aduk yang biasanya bikin kita jadi stres. Terus bagaimana kita bisa tenang, terbebas dari rasa-rasa negatif itu. Nah, filsafat setelah ini menjelaskan ada 4 emosi yang sebenarnya kita harus atur dengan baik. Nah, yang pertama itu ada iri hati. Itu tuh penting Betul. banget, ya kan? Iri hati. Kedua, rasa takut. Rasa takut itu bakal terus menghantui kita dan itu nggak bakal bikin kita tenang. Yang selanjutnya ada rasa sesal dan pahit. Seharusnya ketika kita menyesali sesuatu, seharusnya ya udah itu menjadi pelajaran dan dijadikan evaluasi buat kedepannya. Dan yang terakhir, kesenangan. Kita boleh senang, tapi tidak boleh berlebihan. Ya kan? Oh, good. Bagus sih. Iya. Tapi tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tuh Tidak kurang baik. ya. Tidak baik, ikut Vin. Saya ya, jadi kalau saya sama sih bukunya self improvement juga yang kemarin dibaca itu tentang Times of Your Life. Jadi sampulnya dia kuning gitu. Itu tuh di dalamnya tuh yang paling ngena di saya tuh nasihat dari Rando Kim untuk para remaja. Rando Kim ini, beliau ini salah satu seorang mentor atau profesor terbaik di Seoul University. Di kutipannya itu, beliau tuh meminta kita untuk fokus pada langkah selanjutnya yang harus kita ambil gitu kan. Jangan hanya melihat puncak yang ada jauh di atas tangga sana gitu tuh. Yang ketiga, kamu harus menaiki anak tangga yang cukup panjang. Jadi untuk mencapai puncak yang panjang itu, kita bukan hanya fokus kepada kesuksesan yang ada di ujung sana aja, tapi kita harus melewati atau fokus pada langkah-langkahnya, prosesnya betul. Emang kan setiap proses dalam hidup ini harus yang harus kita lakukan adalah mensyukuri dan menikmati aja. Gak bisa kalau kita cuma pengen ngeliat pucuk yang indahnya aja tanpa ngeliat prosesnya, gitu sih yang benar. Mau ice breaking dulu nggak? Apa Ice tuh? breaking dulu, kita games dulu guys. Karena ini adalah anak-anak PBSI gitu ya. Kita challenge mereka bikin puisi dalam waktu 2 menit. Waduh, 2 menit aja. ini ice breakingnya malah bikin pusing. Iya, Bukan ice breaking yang seru lah, ini nyatanya. challenge. Nah, tapi nanti kita juga ikut kok. Oh, oke, seru nih. Apa tuh? Jadi kita bikin Puisi Kita temanya bebas aja ya, karena cuma 2 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oke, udah selesai kan semua? Udah. Hebat ya, 2 menit sudah bisa menciptakan karya. Jadi siapa dulu yang mau baca nih? Aku dulu boleh? Boleh. Oke, aku bacain ya puisinya. Yes. Di antara malam yang lenggang, suara itu menembus sunyi. Bukan hanya melodi, tapi pelukan yang tak terlihat. Masa remaja bukan soal ramai tawa. Kadang hanya duduk sendiri, ditemani lirik yang tahu persis apa yang tak bisa aku ungkapkan. Mereka tak pernah tahu aku, tapi aku tumbuh karena suara mereka. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Wah, bagus sekali ya. Tahu kan? Benar. Keren. Jadi disclaimer dulu kalau aku ini ARMY ya, fans BTS. Oh, dari K-pop. iya, Sama sih. K-popers. Aku K-popers dari kecil, jadi tanpa disadari tuh aku tumbuh sama musik-musik mereka gitu. Jadi puisi ini terinspirasi dari mereka. Oke. Ya, giliran aku ya. Selebar halaman, bisa buka jendela dunia tanpa melangkah. Kau bisa kemana aja dalam setiap kata. Tersimpan berjuta cerita, main baca agar hati dan pikiran tak buta. Keren sekali. Silakan Kak Iin, boleh dibacakan puisinya. Oke, kalau saya ini puisinya terinspirasi dari role model hidup saya yaitu bapak saya sendiri. Di sini judulnya tentang Di Balik Senyap Malam. Wahai raga yang tenggelam dalam keheningan malam, pandangan mata yang terkulai, nan dinginnya tekad sang diri. Ada 4 nyawa di tanggungan, di dalamnya aku. Siapa tahu rasa lelahnya, siapa tahu ramai isi kepalanya, dan siapa tahu rasa lelahnya. Bahkan siapa sangka raga yang tidak pernah berbicara tentang perasaannya justru mengajarkan tentang pentingnya arti keheningan. Tuh. Keren sekali. Keren sekali ya guys. Ini cuma 2 menit loh. Kita cuma kasih waktu 2 menit, mereka sudah bisa menciptakan karya. Hebatnya anak sastra seperti itu ya. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya Kak? Boleh, oke, berarti udah selesai ya. Sudah. Kesalahan teknis, jadi video ini diambil di hari dan tempat yang berbeda. Sebelumnya mohon maaf ya kakak. Ya, kita boleh lanjut ke topik berikutnya. Boleh. Nah, menurut pandangan kakak nih sebagai generasi Z atau Gen Z ya, gimana sih kakak melihat prospek karir mahasiswa lulusan PBSI ini di era digital sekarang? Oke, kan kalau di era digital ini kan sebenarnya banyak peluang untuk kita ya, banyak lompatan juga. Jadi anak pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tuh nggak melulu tentang guru loh, gitu. Masih banyak bisa jadi copywriter, terus nulis, terus konten-konten kreator yang bahas itu kan banyak gitu. Editor juga bisa. Iya bisa gitu. Dan masih Ada banyak satu lagi nih yang mengatakannya MC juga bisa guys. Nah, iya, bener banget. Host itu bisa ya. Terus Kalau itu ya tentang prospek karir ya. Di zamannya sekarang belum orang-orang yang sangat dipandang rendah dan sedikit. Mungkin kita sebagai Gen Z harus bisa memutar otak. Yes. Jadi kan era digital itu bukan sebuah halangan untuk kita, bukan sebuah halangan tapi menjadikan itu sebuah jembatan. Karena pada nyatanya di dunia sekarang itu penghasilan di dunia digital relatif lebih besar dengan kita yang harus kerja bangun pagi, betul. pulang sore, badan gak karuan gitu. Zaman sekarang tuh apa-apa sudah canggih, tapi juga kita jangan menjadikan kecanggihan itu sebagai media yang untuk menipu orang, sebagai media untuk berbuat curang, tapi jadikan sebenarnya sebagai cuan dan berprofit pada diri kita. Makanya tadi benar copywriting, kita bisa jual ebook hanya sekedar tulisan yang bisa dibayar. Menurut saya generasi Gen Z yang cerdas dan memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Ya, sesuai dengan zamannya Iya. juga ya. Oke, sudah. Oke, kakak boleh dong kasih kata-katanya nih buat calon-calon mahasiswa yang masih bingung masuk PBSI, kayak masih ragu gitu.
mungkin di luar sana tuh banyak jurusan yang bagus dan baik. Iya. Tapi untuk kalian yang minat ke bahasa dan sastra Indonesia, menurut saya pribadi yang sudah masuk ke dalam lingkup ini, kalian nggak akan salah jurusan. Iya, betul. Kalian nggak akan harus menggali potensi yang begitu mengambil energi kalian. Kalian di sini bisa bebas berkreasi, bisa bebas memilih apa yang menjadi potensi kalian. Jurusan PBS itu tidak begitu sempit, lingkupnya tidak begitu dibatasi geraknya. PBSI itu jurusan yang menurut saya kalian bisa memilih mau ke genre apa nih. Kalian mau menggali potensi kalian ke genre apa nih. Jadi jangan khawatir di tengah jalan kalian merasa salah jurusan ya. Karena fleksibel banget bahasa Indonesia tuh bisa mengikuti zaman. Guys, aduh pertanyaannya udah habis di sini topik kita. Iya, jadi untuk kakak dulu nih, terima kasih banyak sudah bersedia diwawancara jadi narasumber podcast pertama kita, episode pertama kita ya. Oke guys, jangan lupa klik komen, subscribe. Buat kalian yang mau jadi narasumber, jangan lupa tulis di kolom